تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, kita masih di sunnah-sunnah wudu. Yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang kesunahan wudu, yaitu meninggalkan meminta tolong, yaitu tidak meminta tolong pada seorang untuk menuangkan air kecuali ada uzur, dan juga tidak mengibas-ibaskan ya anggota wudhu yang basah, kemudian juga tidak menyeka, mengelap yaitu anggota wudhu dengan kain dan semisalnya, kecuali ada uzur, yaitu misalnya panas, kemudian dingin atau khawatir najis ya, karena nanti kalau dia masih basah, ada angin misalnya membawa najis kemudian mengenai anggota wudhunya, maka bisa ada perpindahan najis. Beda halnya kalau jika kering, maka tidak terkena najis. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas atau kita baca kesunahan wudhu berikutnya, yaitu qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa tahriku al-khotim, yaitu menggerak-gerakkan cincin ya. Jadi ketika kita berwudu dan memakai cincin, maka disunahkan untuk digerak-gerakkan cincinnya agar air itu bisa maksimal, meratanya maksimal. Akan tapi jika tanpa digerakkan air tidak bisa masuk ke sela-sela cincin misalnya, maka menggerakkannya hukumnya wajib, karena menjadi kewajiban seorang yang berwudu untuk meratakan seluruh air ke anggota wudu ya, termasuk di dalamnya juga mencakup yaitu tangan atau jari yang di situ tertutup cincin ya. Maka kalau cincin tidak digerakkan kemudian air tidak bisa sampai merata semua, maka ini menjadi wajib. Kan tapi jika tanpa digerakkan cincin air bisa tetap merata ke seluruh bagian, maka disunahkan digerak-gerakkan, yaitu watahriku al-khotam, menggerak-gerakkan cincin, karena lebih maksimal ya, lebih maksimal airnya itu merata, meskipun kalau tanpa digerakkan sudah bisa merata. Di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan yang menjadi dasar di sini adalah riwayat dari asar dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, disebutkan di Sunan Al-Kubra Baihaqi, disebut dari Atab bin Sumair qala wada'tu Aliyan radhiyallahu anhu fakana idza tawaddu'a haraka khatamahu. Beliau ketika berwudu itu menggerak-gerakkan khotamnya atau khotimnya, yaitu cincinnya. Kemudian dari Al-Azraq bin Qais qala ra'aitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza tawaddu'a haraka khatamahu. Saya melihat Ibnu Umar ketika berwudu menggerak-gerakkan cincinnya. Kemudian kesunahan berikutnya adalah wal bada'atu bi a'la al-wajhi wa fil yadi wa rijli bil asabi'i fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaqi wal ka'bi. Sunnah berikutnya adalah memulai dari atas wajah ya. Jadi mulai dari atas wajah ya, karena diantara alasannya adalah atas wajah ini yaitu bagian yang paling paling mulia, itu di situ tempat untuk kita bersujud ya, sehingga dimulai dari bagian atas. Dan disebutkan juga tentang penjelasan dari Ali radhiyallahu anhu mengenai wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disebutkan summa akhadha bikafi al-yumna qabdatan min ma'in fasabbaha ala nasiyatihi.
Ya, beliau mengambil satu cidukan air dengan telapak tangan, kemudian air tersebut ya dituangkannya di area ubun-ubun ya. Fatarakaha tastanu ala wajhihi, kemudian membiarkan air tersebut kemudian mengalir tumpah ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud ya, berkenaan dengan sifat wudu Nabi. Nah, ini menjadi dalil bahasanya yang lebih baik yaitu dimulai dari bagian atas. Berarti ketika kita membasuh wajah nih, boleh nggak dari bawah? Boleh saja dari bawah ke atas atau dari samping ke samping. Tapi yang lebih bagus dari atas ke bawah. Ya. Dan ini juga lebih memudahkan ya, karena air itu nanti mengalir ke bagian bawah ya, bagian bawah. Kemudian bagaimana ketika membasuh tangan dan kaki? Dimulai dari mana? Tadi kalau wajah dari atas. Nah, kalau tangan dan kaki, wa fil yadi wa rijli bil asabi ya. Kalau untuk tangan dan kaki dimulai dari jari jemari ya, jari jemari. Kita basuh tangan ya. Boleh enggak dari siku? Boleh. Dari siku air kita alirkan ke jari-jari. Kemudian kaki boleh dari mata kaki, dari atas ke jari-jari. Tapi di sini disebutkan yang lebih baik itu dari jari-jari. Jadi jari-jari kita alirkan sampai ke siku. Nah, jari-jari tangan, jari-jari kaki kita alirkan sampai ke kedua mata kaki. Ini tata caranya adalah demikian. Kemudian di sini ada pengecualian, yaitu beliau mengatakan fa'in soba alaihi wairuhu, jika yang menuangkan orang lain ya, maka bada'a bil mirfaqi wal ka'bi, maka dimulai dari siku kalau tangan ya. Kalau yang menuangkan orang lain maka dimulai dari siku dialirkan ke jari. Kalau kaki yang menuangkan orang lain dimulai dari dua mata kaki sampai jari jemari. Tapi kalau sendiri dilakukan sendiri, tadi yang afdal dari jari sampai ke siku. Meskipun demikian pendapat yang dipilih ya oleh An-Nawawi di Majmu' ya, maka tetap dimulai dari jari jemari secara mutlak ya, meskipun dituangkan oleh orang lain maka tetap dari jari jemari ke siku, dari jari jemari kaki ke dua mata kaki. Jadi intinya adalah itu secara mutlak, baik itu dituangkan sendiri ataupun dituangkan orang lain. Ya, kemudian yang berikutnya, kesunahan berikutnya adalah wadalku al-udwi wa mashu al-maqaini. Ya, adalku ini melewatkan ya, melewatkan tangan, melalukan. Jadi ini tangan, kita membasuh tangan, maka kita lewatkan seperti ini. Nah, wajah ya dilewatkan, kaki juga. Nah, kalau itu namanya adalku. Nah, boleh enggak tanpa adalku, tidak dilewatkan? Boleh. Misalnya ini ada keran, tinggal tangan kita ditaruh di bawah, diratakan seperti ini tanpa tangan kiri melakukan seperti ini ya, dilalukan, enggak apa-apa, tetap sah kan, tapi itu tidak bagus ya, tidak afdol, dan ini nanti bisa makruh juga. Karena ini diperselisihkan ya, karena sebagian mazhab Malikah mengatakan tangan harus dilalukan, nggak boleh cuma seperti ini, tangan harus dilakukan, sehingga ini ditekankan sekali ya, ditekankan untuk melalukan tangan ya, melakukan tangan di anggota wudhu ya. Wadalku al-udwi ya, di sini disebutkan riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fa ja'ala yaqulu hakadza yadluku. Nah, itu
bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggosok, istilahnya kita terjemahkan apa, menggosok ya, melalukan tangan ya, seperti menggosok. Tapi ini kesunahan adalku. Jadi nanti bagaimana adalku itu gambarannya bisa berbarengan dengan air itu. Air diguyur, tangan seperti ini ya. Bareng air diguyur bersamaan dengan tangan dilalukan ya. Bisa juga air dulu diguyur baru tangan dilalukan seperti ini. Boleh ya. Boleh dua bentuk. Kemudian nanti juga yang perlu diperhatikan, lebih ditekankan ketika membasuh yaitu tumit ya. Membasuh tumit itu disunahkan untuk lebih ditekankan. Jadi artinya apa lebih ditekankan? Lebih diperhatikan karena tumit di situ ada pecahan-pecahan ya, dan tumit itu juga biasanya itu rawan ditinggalkan ya. Sampai Nabi SAW pernah bersabda wailul lil aqab. Itu kenapa? Ya karena biasanya tumit itu apa? Sering ditinggalkan, sering tidak terbasuh ya. Maka ini lebih ditekankan lagi. Ya, kemudian di antara kesunahan yang lain di Busyra Al-Karim disebutkan yang menuangkan adalah tangan kanan, kemudian yang menggosok tangan kiri. Tuangkan tangan kanan, kemudian tangan kiri yang menggosok, demikian. Kemudian yang berikutnya adalah mashu al-ma'qaini, mengusap al-ma'qain ya. Jadi ini ujung ma'aq ya, ini ujung dari mata ya, ujung mata, pojokan ini ujung mata, yang setelahnya adalah hidung, yang setelahnya apa? Setelahnya hidung. Ya, ini namanya maq ya. Disebutkan bahasanya dari Umamah radhiyallahu anhu menyebutkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu al-maqaini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap maqain. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian juga disunahkan untuk lebih memperhatikan ya lipatan-lipatan yang ada di wajah. Misalnya wajah itu dilipatan-lipatan, kerutan-kerutan. Ada orang yang mungkin kulitnya mungkin ngelipet-ngelipet gitu ya, ngelipet-ngelipet, ada jadi nggak rata. Nah ini lebih ditekankan lagi agar sampai di situ ya, karena bisa jadi di situ di lipatan-lipatan nanti ada kotoran. Nah, ada kotoran sehingga kotoran ini menghalangi air sampainya ke kulit ya, menghalangi sampainya ke kulit, sehingga harus lebih diperhatikan lagi ya, lebih diperhatikan lagi karena ini akan berbahaya ya. Berbahaya bagaimana? Wudunya tidak sah, malah bisa jadi diancam neraka kalau dia memang melakukan seperti itu ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda sebagaimana tadi telah kita sampaikan, wailul lil aqabi minan nar ya, celakalah tumit-tumit itu ya, terkena siksa neraka. Kenapa demikian? Tumitnya tidak dibasuh, dan ini tidak berlaku hanya pada tumit tapi berlaku pada selain tumit, yaitu pada semua anggota wudu ya. Jadi ini pojokan ujung mata yang setelahnya adalah hidung. Ini biasanya banyak kotoran, maka disunahkan untuk diusap tuh biar merata, dan mencakup pula ujung yang ini luar. Nah, ini juga sama ya, mencakup itu juga. Demikian pelajaran yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan kesunahan wudu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.